Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Prastiwi Ida Rohani dari SMA Negeri 1 Karanganyar, GMP Kimia Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mengikuti guru belajar. Adapun seri yang pernah saya ikuti yaitu masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup atau PKH, dan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di sini saya akan mendesiminasikan AKM guru belajar. AKM guru belajar ini, desiminasi ini saya tujukan ke guru SMA Negeri 1 Karanganyar dan teman-teman MBMP Kimia Kabupaten Karanganyar. Kita memasuki materi manfaat asesmen nasional. Adapun manfaatnya yaitu dapat digunakan sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan siswanya. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, peserta AKM ini adalah seluruh satuan pendidikan dari SD, SMP maupun SMA. Dan ini tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, jadwal pelaksanaannya. Kalau jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA, hari pertama itu tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian jenjang SMP atau MTS dan paket B, WUSTA, dan juga SMA atau SMK atau MA dan paket C, ULIA. Hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Ini kriteria peserta asesmen nasional seluruh satuan pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA, tetapi tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Ini asesmen nasional itu ada asesmen kompetensi minimal AKM, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sedangkan AKM sendiri itu ada dua, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca ini memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum, ini ada pilihan ganda, ada bentuk soalnya itu ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat, dan uraian. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten, di sini perbandingannya atau perbedaannya
Kalau kompetensi berpusat pada kebutuhan, kalau konten berpusat pada materi pembelajaran. Kalau kompetensi belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, kalau konten belajar untuk cakupan materi. Kalau kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, kalau konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kalau kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan konten pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kalau kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, kalau konten orientasi pada nilai akhir. Next, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca itu ada konten, ada proses kognitif, dan konteks. Kalau konten itu teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sedangkan proses kognitif menemukan informasi dengan mencari, mengakses, setelah menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi, kemudian evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Sedangkan konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian kalau sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, sedangkan saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian mengenal asesmen kompetensi minimal numerasi, komponen AKM numerasi itu konten bilangan meliputi representasi, sifat, urutan, operasi, beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Sedangkan pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Sedangkan data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian proses kognitif memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, kemudian penalaran benaran dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin, terakhir konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, sedangkan saintifik berkaitan dengan isu aktivitas setelah fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Semoga hal ini bisa dipahami. Silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Silahkan di like, subscribe, dan share ke teman-temannya tentang AKM ini. Saya ada quote, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin, dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tidak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Bahwa hidup itu harus menerima penerimaan yang indah, bahwa hidup itu harus mengerti pengertian yang benar, bahwa hidup itu harus memahami pemahaman yang tulus. Dari Terele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.